apakah Anda salah satu orang yang mungkin merasa sudah bekerja dengan giat dan bekerja dengan keras, tetapi hasilnya tidak sebaik teman sekerja Anda? Mungkin teman sekerja Anda hasilnya baik. Anda tiru dia. Oh, dia bekerja 8 jam atau 10 jam sehari. Anda tiru, Anda bekerja giat seperti teman sekerja Anda 10 jam per hari, tetapi hasilnya ternyata dia lebih baik daripada Anda. Apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Nah, ada satu cerita yang menarik. Nah, ada 2 orang pemotong lumber, bahasa Inggrisnya adalah lumberjack ya, pemotong pohon. Jadi untuk mencari kayu. Nah, dia potong pohonnya untuk menjadikannya kayu bakar. Kalau zaman dulu sebelum mungkin ada pemanas dan sebagainya itu ya, dari listrik maupun dari pemanas dari gas, ini masih menggunakan kayu bakar. Nah, mereka mencari kayu bakar dengan cara memotong pohon. Nah, memotong pohon dengan menggunakan kapak itu ada 2 profesi. Satunya adalah yang sudah wise, bijaksana dan senior, dan satunya yang masih muda dengan gagah, dengan tenaganya yang cukup kuat dan gagah. Satunya sudah senior ya, sudah umurnya sudah mungkin di sekitar 50-60 tahun begitu, dan secara tenaga jauh yang junior ini lebih kuat. Nah, mereka bekerja mulai pagi sampai malam jam 6 sore. Jadi pagi setelah sarapan jam 8 pagi mereka sudah bekerja, sampai jam 6 sore mereka berhenti. Dan satu-satunya istirahat adalah di siang hari. Di siang hari jam 12 sampai jam 1 mereka istirahat untuk makan siang. Nah, ada perbedaan yang mencolok karena si anak muda ini yang kekar dan kuat dan dia ingin mengalahkan seniornya. Maka pada saat pagi hari dia menghabiskan sarapannya dengan cepat. Setelah dia menghabiskan sarapan cepat, dia memulai lebih awal daripada seniornya. Kemudian dia mulai mengkapak pohon dan dia memotong kayu-kayu itu menjadi kayu bakar. Nah, di siang hari pada saat mereka sudah mulai istirahat, nah, dilakukanlah hal yang sama. Si pemotong kayu yang masih muda ini dia bergegas untuk istirahatnya secepat mungkin, dia makan secepat mungkin, kemudian dia memulai lagi bekerja. Nah, sedangkan seniornya dia memanfaatkan waktu untuk memang istirahat. Kemudian pada saat selesai di akhir jam 6 sore, dia selalu membandingkan berapa banyak yang dia dapat dengan berapa banyak yang seniornya dapatkan. Ternyata dia kalah, meskipun dia bekerja lebih giat, waktunya yang dia pakai lebih banyak, tetapi dia selalu kalah. Keesokan harinya demikian juga. Jadi berhari-hari dia lakukan hal yang sama dan berhari-hari itu juga dia kalah. Ternyata jumlah yang dia dapatkan itu jauh lebih sedikit daripada seniornya. Dan dia selalu merasa kecewa. Padahal dia sudah melakukan hal yang terbaik yang dia lakukan. Nah, kemudian dia beranikan diri untuk bertanya pada seniornya. Kenapa saya sudah melakukan hal yang lebih giat dari apa yang Anda lakukan? Saya juga memanfaatkan waktu pada saat Anda beristirahat, saya bekerja, tetapi saya selalu menghasilkan kayu bakar yang lebih sedikit daripada Anda. Nah, orang yang senior ini dia dengan tersenyum dia menjawab. Jawabannya sangat mudah. Pada saat pagi hari sebelum saya memulai bekerja, saya selalu menajamkan kapak saya. Pada saat setelah selesai istirahat siang, habis makan siang, saya tidak juga langsung bekerja, tetapi juga menajamkan lagi. Jadi selama sehari itu dia menajamkan kapaknya 2 kali, sedangkan yang junior ini tidak pernah melakukan untuk penajaman kapaknya. Sehingga Anda bisa
bayangkan bahwa kapak itu kalau sedikit lebih tajam, maka dia akan menghasilkan potongan yang lebih baik daripada kalau tidak pernah sama sekali tidak pernah ditajamkan. Nah, itulah adalah rahasianya. Jadi, tidak selalu kita harus mengerjakan sesuatu itu dengan tenaga saja. Tetapi sekali-sekali kita harus menggunakan otak kita. Bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu lebih smart, lebih baik. Dengan cara apa dan bagaimana kita bisa menghasilkan hal yang lebih baik dari pekerjaan yang sudah kita lakukan berulang-ulang setiap harinya hal yang sama. Nah, itulah adalah suatu yang menarik. Karena saya adalah salah seorang yang mungkin mudah sekali untuk bosan. Sehingga setelah mengerjakan pekerjaan yang sama, mungkin 1-2 bulan, itu sudah bosan. Karena saya merasa, ya, itu dilakukan berulang-ulang. Dan supaya saya tidak bosan, maka saya mengambil inisiatif melakukan sesuatu yang berbeda. Dengan tujuan yang sama, tetapi pekerjaannya berbeda. Jadi, saya melakukan hal dengan tujuan yang sama, tetapi apa yang saya lakukan itu berbeda dengan sebelumnya. Sehingga, saya bisa membandingkan apakah yang baru yang saya kerjakan ini, cara-cara yang baru ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu saya perbandingkan. Kalau memang lebih baik, saya ikutin yang baru ini. Dan itu terus saya lakukan, karena kalau tidak, mengulang-ulang pekerjaan yang sama itu sangat membosankan. Nah, oleh sebab itu, apa yang saya lakukan pokoknya lebih baik, saya ikutin yang lebih baik. Dan terus-menerus, maka pimpinan kita juga akan melihat kita. Wah, dia berinovasi dari waktu ke waktu. Begitu inovasinya sudah mulai ketinggalan zaman, ada inovasi baru lagi yang dibuatnya lebih baik. Sehingga pekerjaan dan hasilnya bisa lebih baik. Nah, Anda juga bisa melakukan hal-hal yang sama. Jadi, kalau Anda merasa apa yang Anda lakukan itu tidak menghasilkan lebih banyak daripada kolega Anda, mungkin Anda perlu berinovasi, melakukan dengan cara yang berbeda pekerjaan Anda dengan goal yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Anda. Mungkin Anda bisa mencapai lebih baik dari goal yang ditetapkan dari pimpinan Anda. Nah, selamat mencoba ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.